Selamat siang pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan selalu setia bersama Pro 1R Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah bersama di Palembang pagi ini, kali ini kita hadir dalam Palembang siang ini diawali dengan Palembang Bisa seputar UMKM. Dan alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di studio. Ini kita akan ajak ngobrol bersama seorang wanita muda yang benar-benar semangat ini berusaha di bidang kuliner. Dia adalah Herlika Fitriani. Ya, ini adalah owner Diba Homemade. Kita akan ajak ngobrol, kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kayaknya baru yang pertama kali nih ke RRI ya. Betul. Setelah Alhamdulillah. beberapa tahun ada kegiatan di sini. Oh iya, baik. Pendengar, kita akan ajak Fitriani ngobrol di sini di Palembang Bisa seputar MKM dengan judul kita adalah Memacu Kreativitas untuk Meningkatkan Penjualan. Baik. Iya, kita panggil Fitri aja ya kayaknya ya. Iya, biar Iya, lebih lebih akrab ya. familiar kayaknya ya Fitri Iya. ya. Atau kalau dipanggil Herlika kayaknya kurang ya. Biasa dipanggil Fitri ya? Kalau untuk teman-teman sekolah dulu Herlika, tapi kalau untuk keluarga biasanya sekarang dipanggil Fitri. Fitri aja Fitri ya. aja lah ya. Oke. Fitri mungkin kenalan dulu dong sama pendengar kita di acara hari ini Palembang Bisa. Silakan Fit, mau kenalan dulu nih sama pendengar kita nih. Pendengar Pro 1. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya owner dari Diba Homemade. Ya. Saya memulai usaha. Mhm. Memulai usaha ini dibilang dari sudah lama, tapi untuk menekuni dari sejak tahun 2019. Iya, 2019 ya. Iya. Sudah lumayan lama 2019 sampai dengan 2003. Ini Fitri kok milih kuliner gitu kan? Kalau di kuliner nih kan banyak sudah pesaingnya, usahanya. Kenapa nggak milih yang lain? Mungkin ada story nih dengan memilih kuliner gitu Fitri. Iya, kalau memilih kuliner kan pertama itu Iya. kuliner enggak ada mati. Orang Iya. masih mau makan terus gitu kan, Iya, kan kalau nggak makan cemilan kita gitu nggak ya. bisa hidup. Iya, iya, oke. Oh jadi awalnya seperti itu. Dulu memang waktu masih sekolah emang suka ikut orang tua atau ngelihat orang tua masak-masak atau mungkin ada story sendiri nih Fitri? Kalau masih sekolah dulu memang pernah terima pesanan tapi sebelum lebaran aja Oh gitu. gitu. Kalau untuk setiap hari karena kita kan keterbatasan waktu masih sekolah enggak. Mm-mm. Iya. Jadi kan kalau pas lebaran itu pernah tetangga dulu lah yang bisa promosiin Oke. pesan kue basah, misalnya ada baksoba, Iya. bolu lapis, Iya. lapis nanas kayak gitu. Jadi Kalau itu awalnya ya. ya bolu-bolu kayak bolu pandan, bolu kik, bolu marmer ya kayak sejenisnya. Sejenisnya ya. Untuk usaha pertama itu dimulai dari bolu atau dari apa tuh? Empek-empek katakanlah kan ini banyak tuh yang diproduksi ya. Ya, Itu dari mula awalnya produk apa? bolu. Oh bolu ya. Ya. Familiarnya waktu itu bolu apa tuh Fit? Kalau familiarnya itu bolu jadul. Jadul tuh. Ya. Oh bolu jadul. Kenapa tuh dibilang bolu jadul gitu? Dibilang bolu jadul mungkin Kak bolu lama ya. Bolu lama ya. Bolu lama yang sering diproduksi rumahan, yang diminati ibu-ibu kalangan apa bisa dibilang nenek-nenek lah Iya. untuk sarapan pagi, cemil-cemilan santai. Oke, jadi itu bolu jadul. Nanti kita korek kembali nih. Kita gali-gali nih informasi dari Fitri seputar bolu-bolu yang memang bisa dikatakan ini agak langka lah ya. Karena kalau anak milenial sekarang kan agak kurang ya kalau untuk memahami hal-hal seperti itu bolu-bolu jadul gitu. Nah, ini dengan promosi seperti ini mereka juga bisa tahu ternyata kuliner di Palembang tuh bermacam bervariasi bukan hanya empek-empek saja. Betul. Dan bolu ini bisa dikatakan bisa identik juga menjadi pilihan ya untuk keluarga. Baik. Fitri kita nanti lanjut obrolan kita di Palembang Bisa hari ini seputar MKM untuk Anda. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
Mungkin mic-nya agak sedikit mendekat biar kedengaran. Iya nih. Pit, jadi itu pilihan pertama itu bolu jadul ya. Iya. Kenapa tadi bisa diulas lagi nih? Jadul itu dari bahannya atau dari bentuk? Ya, mungkin seperti apa? Kalau dulu kan belum banyak motif. Jadi Polos. polos. Kalau Oke. sekarang kan sudah banyak, ada boleh bentuk apa Mm-mm. tuh? Ada dibentuk mungkin Iya. dikasih Oh, topping. Kalau dulu topping. kan kalau untuk topping kan belum banyak, Belum belum banyak banyak. kenal. Oh, gitu. Apalagi kan dulu pas mulai-mulai usaha ini kan di kampung. Di kampung ya, Ya, jadi keterbatasan untuk stok bahan bahan pangan, baku. ya bahan kue ini Mm-mm. terbatas. Baik. Kemudian juga ini owner Diba Homemade. Bisa tahu nih sejarah nama ini. Mungkin ada nama yang memang dipakai ini memang ada sedikit sejarahnya atau bagaimana nih namanya gitu. Untuk nama sih nggak ada sejarah. Mm. Dulu kan Mungkin ada kronologisnya gitu. nggak Nama ada. anakmu ya kayaknya Iya, Pit. Oh ini Diba iya. ini kan anak pertama saya. Anak pertama membawa berkah ya. Insya Allah, amin. Alhamdulillah baik. Baik Fitri, kalau sekarang kita berbicara soal UMKM di Palembang, ini kita bisa dikatakan UMKM Palembang ini sudah lumayan lah ya. Dari zaman pandemi sampai sekarang sudah ada banyak sekali perubahan. Iya, Nah, Fitri bisa melihat nggak nih mungkin ada sedikit yang dirasakan gitu sekarang untuk UMKM yang ada di Palembang? Alhamdulillah kalau untuk saya pribadi Ya, setelah mengikuti UMKM ini banyak banget perubahan. perubahan Iya, ya. salah satunya bisa naik kelas. Naik kelasnya gini. Naik kelasnya kan dulu kan produk saya kan belum Banyak dikenal. banyak dikenal, terus belum ada izin usaha. Setelah ngikutin UMKM, setelah Iya. banyak kenal-kenal dengan orang-orang yang berpengalaman, diarahin, sudah mulai ada izin usaha. Iya. Terus sekarang sudah bisa apa tuh sudah proses halal. Oh, sekarang lagi sedang proses halal Iya. dari Majelis Ulama Indonesia Iya Sumsel betul. ya. Iya betul. Nah, itu proses seperti itu diberikan gratis sama pemerintah? Iya, gratis. Gratis. Asal kita bisa asal mau bergerak. Bergerak ya. Asal kita ada kemauan ya pasti. Ya benar. Ada kemauan pasti ada jalan. Iya, termasuk usaha Fitri sekarang ya. Iya. Iya. Ini dirintis dari Fitri sendiri tidak menggunakan orang lain atau hasil bikinan atau buat dari Fitri sendiri nih atau mungkin bagaimana nih untuk menciptakan menunya atau kolaborasi bahan-bahan bolunya, kuliner-kuliner atau cemilan yang lain. Ini Fitri merancang sendiri bahan bakunya atau melihat dari channel-channel gitu? Kalau untuk bahan baku kan sekarang sudah canggih. Sudah canggih ya. Ya, selain ikut Ikut pelatihan, ya, heeh. ikut pelatihan, ada seminar, ada pelatihan-pelatihan Seputar kuliner kue, ya, heeh. Kita bisa lihat referensi juga, bisa beli buku resep. Mm-mm, Jadi mm-mm. di trial di rumah dicoba, dikasih tester untuk ini pencicipan kepada tetangga, bisa suami, anak yang lain. Iya. Kalau katanya enak, Lanjut. lanjut. Kalau misalnya kurang enak diperbarui Diperbarui lagi. lagi. Baik. Sekarang dari buatannya Fitri ini dari bolu jadul, kemudian ada empek-empek, kemudian ada juga apa namanya bolu pandan, kemudian juga ada putu ya. Iya. Ada juga putu ayu ya. Iya. Putu ayu itu brand baru atau memang sudah lama tuh? Putu Ayu itu sebenarnya brand lama. Lama ya. Tapi dulu kan belum ada yang baru Berupa, sekarang berupa gula merah di tengah. Dulu kan cuman Putu Ayu Kecil-kecil. kecil-kecil Iya. untuk apa ya jajanan Anak-anak, ya iya. ringan. Sekarang diperbarui biar menarik kemasan, biar apa menarik perhatian peminat, Iya. penikmat. Jadilah di tengah-tengah dikasih gula merah. Gula merah. Itu kayaknya lagi viral sekarang ya. Kebanyakan iya Iya. lagi viral itu. Itu pesanannya gimana Pit? Meningkat nggak dari tahun ke tahun gitu? Alhamdulillah meningkat. Meningkat ya. Iya. Kalau untuk bolu tadi yang putu ayu yang lagi viral tadi gimana itu? Sekarang lagi banyak dipesanin, lagi banyak apa peminat. Peminat ya? Iya, mungkin karena orang-orang kan belum banyak nyicip. Iya. Jadi penasaran dengan rasa. Oke. Kemudian penampilan. Iya. Ya. Kalau untuk berbicara soal penampilan atau packaging, ini Fitri gimana kalau untuk hal ini? Sudah ada untuk strategi sendiri nih untuk packaging atau kemasan dari produknya Fitri sendiri? Rencananya sekarang tuh pengen ada brand kita sendiri lah. Dari kemasan, dari label itu sudah pengennya punya nama sendiri. Punya nama sendiri. Kalau kemarin-kemarin kan kita sudah siap
siap saji lah namanya, kotak sudah bisa beli di apa TBK itu kan sudah banyak. Oke. Nah sekarang tuh kepengennya di kotak itu udah punya nama kita sendiri tanpa ditempel Iya. stiker. Jadi nanti Gitu. itu yang akan dilakukan ya. Iya. Itu sedang diprogram sekarang untuk Iya. label itu. Uh-uh. Nah, untuk pembuatan label sendiri, Fitri melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah atau bikin sendiri dengan modal sendiri gitu, atau seperti apa? Kalau untuk label itu kan biasanya biaya sendiri. Biaya sendiri. Ke tempat percetakan sendiri. Ada ya. Iya. Dan nanti untuk yang hal-hal yang lain katakanlah seperti sertifikat halal, itu harus memang kalau kuliner memang harus dilampirkan ya Fit ya. Iya, wajib. Oke, wajib ya. Iya. Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri yang menggunakan label halal ini sudah seberapa banyak nih Fit kalau dari pengamatan Fitri sendiri selaku pelaku MKM? Sudah banyak sekali. Sudah banyak Iya. ya. Sebelum senior saya kan kebanyakan sudah berlabel halal semua. Sudah banyak sertifikat halal. Malahan kebanyakan sudah ada izin edar. Izin edar juga sudah. Sudah. Untuk BP POM sendiri usaha Fitri sudah dilakukan? Belum Belum masih juga. bertahap. Masih bertahap ya. Iya. Oke, karena masih muda nih Pemula. usianya. Masih pemula. Baik. Nah, karena Fitri baru pemula, mungkin Fitri punya motivasi dong untuk namanya tetap maju, kemudian juga jangan patah semangat sama usaha-usaha lain yang sudah lama katakanlah pesaing-pesaing. Nah, Fitri mungkin punya trik-trik tersendiri nih untuk ya bisa katakanlah mendekatkan dengan pelanggan atau seperti apa, Fit? Memanjakannya. Untuk motivasi sendiri itu tergantung niat. Diawali dengan niat. Ya. Niat kita baik, insya Allah Hasilnya akan juga baik. ke depan. Yang penting tetap semangat. Misal ada keluhan dari konsumen, Iya. oh iya Pit, ini kuenya kurang kurang Manis gitu. ya. Kurang ini, kita jangan langsung diambil down, nggak mau lagi jualan. Iya, langsung patah arang gitu, patah Iya. semangat gitu. Terima dulu, Iya. terima, minta maaf dengan pelanggan, berikan solusi dengan pelanggan apa yang mesti diperbaikin. Iya. Misal pelanggan mau diganti, oke kita ganti. Ganti yang baru Iya. dengan rasa yang berbeda. Iya. Itu salah satu triknya ya. Iya. Iya, oke. Akhirnya pelanggan bisa memaklumi, kemudian tetap bertahan untuk memilih produk kita. Iya. Baik, Fitri untuk promosi sendiri, Fitri melalui apa saja nih bisa diceritakan? Kalau sekarang untuk promosi bisa melalui masih Facebook, Instagram sama WhatsApp. WhatsApp, jadi 3 channel ya. Iya. Bagaimana dengan 3 channel itu? Apakah peningkatan penjualan meningkat nih, Fit? Bertahap, Bertahap. alhamdulillah. Kalau dibilang meningkat nanti Nggak mau lagi usaha gitu ya. Harus tetap semangat ya. iya, Jadi namanya juga kan baru merintis, jadi Iya. sehari kadang 1, 2, 3. tetap semangat ya Iya. pasti. Jadi ini juga bukan hanya menggunakan media sosial, mungkin dari teman ke teman ya, dari tetangga, dari orang-orang, dari mulut ke mulut katakanlah. Iya, Ini juga bisa dilakukan. Sejauh ini dari tetangga, dari teman yang jauh, Iya. banyak yang merekomendasikan di Bahomet ke teman-temannya gitu. Oke. Karena kan mereka pernah cicip, cocok di lidah. Cocok gitu ya. Iya, Akhirnya enak, ngelanjut. Lanjut. Terus ada tetangga nih yang nanya, oh ya di mana ya pesan kue ulang tahun atau pesan PMP? Oh di sana di Bahomet, aku pernah Iya, beli. Enak rasanya kayak gitu. Oke. Nah, tadi dikatakan kue ulang tahun. Iya. Nah, itu Fitri untuk menciptakan satu kue ulang tahun katakanlah satu bentuk apa? Itu sesuai tema atau gimana itu, Fit? Sesuai requestan konsumen. Misalkan kita requestnya putri salju misal gitu. Nah, itu Fitri ada kendala nggak gitu kalau untuk mewujudkan keinginan konsumen gitu? Kalau untuk mewujudkan keinginan konsumen biasanya enggak, karena kan sekarang sudah banyak referensi Ya. YouTube ada, di Google banyak kayak gitu. Paling kita pilih-pilih yang mana yang cantik nih kue model-model, Iya. kirim ke konsumen. Mau nggak seperti ini gitu? Bilang ke dengan konsumen ini bukan hasil karya saya, tapi untuk pembuatan model begini insya Allah kita bisa bikin. Oh gitu. Iya. Jadi sesuai dengan keinginan pelanggan kita ya. Nah, kalau untuk bahan baku sendiri pembuatan kue tart katakanlah kue ulang tahun, itu Fitri menggunakan bahan yang seperti apa? Yang pertama itu saya pilih yang berlabel halal. di Halal kemasan. ya. Iya. Itu harus ya kuncinya. Harus. Soalnya kan bukan untuk konsumen aja, Iya. anak-anak saya juga makan. Makan. Saya betul. pribadi juga makan. Jadi kalau Iya. kalau Kalau misalkan misalnya, yang nggak ada halalnya kan Baik. kita takut
Iya. keracunan untuk Oh, orang. betul, baik. Kalau keracunan kita sendiri yang Yang repot. rugi ya. Iya. Baik Fitri, kita akan lanjut lagi. Iya, obrolan kita siang hari ini. Baik pendengar, kita akan lanjut Palembang Bisa hari ini melalui Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi
RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan pendengar Palembang Bisa seputar MKM hari ini bersama narasumber kita Herlika Fitriani, owner dari Diba Homemade bersama kita di kesempatan siang hari ini. Baik, Fitri, Pipit. Kita lanjut lagi obrolan seputar makanan di UMKM. Jadi selama ini Fitri sudah mengikuti pelatihan ya dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan ya. Iya. Sudah berapa kali tuh kalau boleh tahu ikut pelatihan? Ada penyuluhan keamanan pangan, terus ada kemarin pernah ikut juga yang untuk halal MUI itu sudah ikut juga. Sudah ikut. Iya. Selama pelatihan banyak ilmu dong yang didapat ya. Insya Allah Sudah diterapkan mungkin sekarang? untuk kebersihan kita mulai berbenah lagi untuk tempat kita berbenah untuk apa tuh biar steril. Ya, tempat kebersihan gitu. seperti apa? Tempat kita penjual, Tempat kita produksi. tempat kita produksi. Nah, seperti apa itu Pit, bisa cerita nih? Kalau tempat produksi itu yang pasti bersih, bersih di mata kita yang pastikan. Iya. Kenyamanan kita. Kalau kita masak, tapi sampahnya berserakan, ya Waduh, enggak sangat nyaman lah ya. nggak nyaman. Iya benar. Kemudian juga hasilnya juga takutnya tidak Iya, yang kita harapkan benar gitu. sekali. Oke, jadi untuk mendapatkan beberapa persyaratan katakanlah sertifikat halal, kemudian sertifikat BPOM dan lain sebagainya, apa yang sudah disiapkan oleh Fitri sekarang? Ya, Yang dipersiapkan sekarang tuh menata tempatnya dulu. menata tempat, Iya. tempat produksi. Iya. Ya, oke. Dulu kan pertama produksi kan namanya alat masih seadanya, terus tempat masih seadanya. Jadi alat kue dengan alat masak saya sendiri biasanya dicampur di satu rak. Iya. Iya. Tapi setelah ikutkan Ikut pelatihan, ternyata nggak boleh. tidak boleh. Iya. Alasannya kenapa, Pit? Jadi Mungkin, misalkan kalau kita lagi masak nih, misal menggunakan wajan Iya. atau panci untuk mengukus, misal kita untuk Iya, masak iya baik. digunakan untuk kue, Untuk kue. nanti kan takut ada aroma yang lain. Oh, seperti misal itu begitu. alasannya kenapa harus Iya. berbeda. Terus juga memudahkan kita untuk memilah, mencari bahan alat yang kita perlukan. Alat yang kita perlukan. Oke, jadi itu alasannya kenapa ruang produksi kita itu harus berbeda dengan untuk rumah tangga ya. Iya, Iya, kalau ruang produksinya sih boleh digabung. Boleh digabung, Untuk- alat-alatnya saja. Iya, alat-alatnya dipisah. Dipisah, Misal rak piring untuk Rumah tangga rumah tangga kita sehari-hari. beda dengan pesanan Iya. gitu ya. Oke. Nah, tadi menuju ke sertifikat halal. Ini Iya. kalau boleh tahu prosedur atau persyaratannya seperti apa, Fit? Untuk prosedur sendiri biasanya ada penyuluhan ke rumah. Penyuluhan ke rumah. Iya. Ada yang penanggung jawab. Penanggung jawabnya. Iya, ada penanggung jawab itu mengecek sendiri. Mengecek sendiri ke Rumah. langsung ke rumah Iya. ya. Oh, jadi nggak sembarangan ya kalau untuk mendapat itu ya. Enggak. Jadi harus melalui tahap-tahapan. Iya. Dicek apa benar makanan yang bahan-bahan yang kita sediakan ini memang memiliki label halal kayak gitu. Dicek lagi apa kebersihan tempat kita memasak itu memang sudah bersih. Iya. Oke. Nah, untuk pembuatan sertifikat ini memang tidak dibebankan biaya ya. Enggak. Nah, kalau boleh tahu berapa orang yang mengajukan sertifikat halal untuk hari ini kabarnya dari Fitri sendiri? Kalau hari ini yang sudah terrealisasi sudah keluar kalau sekitar 500. 500 Iya. itu UMKM semua? Iya, Luar biasa. tapi banyak juga dari luar Palembang. Dari luar Palembang ikut gabung jadi satu. Iya, seluruh Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Bit, kalau berbicara soal kumpul mengumpul, ini pelaku UMKM kan pasti pernah kumpul ada wadahnya ya. Iya, Iya. Nah, ini selama ini Fitri sudah tergabung dalam wadah ini? sudah. Sudah ya. Iya. Gimana tuh? Banyak manfaat atau seperti apa? Bisa cerita nih. Yang jelas banyak teman. Banyak teman ya. Banyak teman, banyak rezeki. Alhamdulillah. Jadi banyak teman, banyak rezeki ya. Iya, bener lah. Karena banyak teman-teman UMKM yang bisa saling berbagi. Berbagi, tukar informasi. Misal sesama kuliner, nanya sama si A. Iya. Oh iya, untuk pembuat gini, kok kenapa ya kue aku kayak gini. Jadi sharing antara berdua. Iya. Teman kan bisa ngasih masukan kayak gitu. Oh iya Pir, enaknya kayak gini kue kamu dibikin kayak gini biar lebih menarik. Baik. Nah, yang pastinya di situ sesama pelaku usaha UMKM Iya. itu pasti bisanya atau namanya di saat berkumpul itu pasti ada sharing lah ya, Iya. komunikasi, tukar-tukar pikiran lah ya. Iya. Nah,
Ada nggak di situ? Kita nggak menutup kemungkinan juga ada persaingan sehat lah ya sesama kuliner gitu. Nah, bagaimana Fitri menanggapi hal itu? Kalau untuk sesama di komunitas, kita kan berbeda jauh jauh alamat. Iya, Jadi masalah persaingan yang jelas pasti ada. pasti. Tapi persaingannya secara sehat. Iya. Yang kebanyakan itu misal tempat tinggal yang berdekatan. Nah, itu mungkin lah ya. Iya, Ada. sesampingan gitu ya. Bisa jadi. Usahanya sama-sama jual bolu gitu ya. Tapi kalau kata orang rezeki nggak kemana Nggak gitu. kemana. Kalau di pasar yang kita lihat sesama penjual cabai tetap ada Tetap rezekinya. ada yang beli, tetap ada yang jual kan. Cabai yang ini merah, yang ini merah. Tapi tergantung hati. Iya, Hati kita mau beli yang mana. bener-bener balik-balik ke rezeki ya. Rezeki masing-masing. Sesuai Oke. kebutuhan rumah tangga mungkin ya. Iya, baik. Sekarang kita kasih produknya dari Fitri. Katakanlah ini untuk pelanggan Fitri sendiri, ini konsumennya memang ditujukan untuk mereka yang dekat dulu di rumah ya. Iya. Oke, nah ini lebih tahu untuk pangsa pasarnya Fitri. Kalau pangsa pasar Fitri sendiri untuk usia atau mungkin komunitasnya dari kalangan menengah ke bawah itu seperti apa nih Fit? Atau semuanya ditampung gitu? Kalau di dalam komunitas nggak ada yang Nggak pilih-pilih. ada, Iya, Semuanya bisa. dilayanin Iya, ya. bukan hanya kuliner. Mm-mm. Di komunitas yang saya masuk sekarang, Iya, ada yang seni kerajinan kria, Kria iya, masuk. iya, ada yang dari apa tuh, yang dari botol-botol bekas itu bisa Daur masuk, ulang iya, ya. di daur ulang. Bisa dari yang menjahit, ada. Tidak semuanya kuliner. Semua jadi satu ya dalam Iya. satu wadah UMKM. Iya. Iya. Nah, kabarnya Fit dulu ini ada informasi kalau pemerintah Kota Palembang itu memberikan bantuan untuk UMKM. Iya. Nah, ini Fitri kebagian nggak? Kemarin sempat mau daftar, tapi Ternyata kendala di ada rumah syarat-syaratnya ya. ada. Mm-mm. Ada kendala kemarin tuh kelupaan, mungkin lagi sibuk di dapur. Iya, Kelupaan tanggalnya sudah habis. sudah habis. Waduh, lupa ya. Harusnya pasang alarm gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman ada yang kebagian. Ada yang kebagian Iya. sesama UMKM Iya. ya. Mungkin ini programnya akan bergulir, siapa tahu nanti rezekinya di tahun ini, Iya. siapa tahu nanti pemerintah Kota Palembang akan membuka kembali. Iya benar. Tapi lumayan juga sih bantuannya untuk minimal menambah bahan baku untuk pembuatan ya. Biasanya alat. Alat ya? Iya. Oh, tidak berupa uang. Enggak ya. Biasanya apa yang kita butuhkan. Misal Fitri butuh apa misal? Misal sekarang kan saya lagi butuh oven kayak gitu, oven yang gas yang besar gitu. Yang besar ya. Nah, kita mungkin di surat proposal lah dikatakan, proposal kita di surat pengajuan kita butuh oven. Nanti Oke. diseleksi lagi dari Dinas Perindustrian. Oke, apakah layak atau tidak Iya. gitu. Sudah memenuhi persyaratan atau belum kayak Iya. gitu. Kalau teman-teman yang lain sudah pernah dia merasakan seperti itu? Banyak. Banyak ya? Iya. Contohnya teman Fitri yang dapat apa misal? Kemarin ada dibilang sepupu, tapi dia sekarang kulinernya di Muara Enim. Di Muara Enim, Iya. dia mendapatkan bantuan apa Fit? Kemarin dia dapat bantuan oven sama mixer. 2 macam? Iya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Untuk usaha kuliner ya? Iya, sama usaha kita. Sama. Dari pemerintah Kota Palembang tuh? Iya, dari Oke, dinas. Dari dinas ya, dinas perdagangan. Alhamdulillah, berarti kita memberikan apresiasi ya kepada pemerintah untuk perhatiannya kepada UMKM. Iya. Baik. Pit, nanti kita lanjut lagi ya Pit. Wah, Iya, kita break sebentar ya Pit. Baik pendengar, kita akan kembali lagi ke Palembang Bisa seputar UMKM masih bersama Pro Software Palembang, kali informasi dan inspirasi.
Baik, pendengar masih bersama Palembang Bisa seputar MKM hari ini dengan topik kita adalah bagaimana memacu kreativitas untuk meningkatkan penjualan bersama Herina Fitriani, owner Diba Homemade. Baik, Pit, sebagai penutup nih, mungkin ada yang ingin disampaikan Fitri untuk teman-teman kita sama UMKM nih, motivasi atau harapan ke depan Fitri silahkan nih. Ya. Untuk harapan sendiri, untuk Diba sendiri, semoga makin berkembang, Amin. semoga makin maju, Iya. pelanggannya makin banyak, makanannya banyak dicintai oleh masyarakat. Iya, yang pasti. Iya. Oke. Untuk Untuk teman-teman, motivasi iya, teman-teman sesama UMKM, untuk motivasi sama UMKM, jangan patah semangat, terus berkarya, Iya. tingkatkan. Kalau di bidang sekolah kan kita tingkatkan prestasi nih, kalau di kuliner tingkatkan kualitas. Iya, pasti. Biar hasilnya juga memuaskan. Insya Allah, Dan benar. pacu terus kreativitas yang Ya, pasti. Baik, terima kasih Fitri. Semoga tambah sukses ya. Amin. Iya, semoga di tahun 2023 omsetnya semakin meningkat, Amin. usahanya berjalan sukses dan Iya. semuanya akan bermanfaat. Baik, terima kasih Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itulah kita sudah berbincang ngobrol